Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati Melanasari dari Alisa STEAM. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis peran e-commerce untuk mengatasi krisis ketahanan pangan selama pandemi COVID-19. Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Untuk saat ini, krisis pangan menghantui Indonesia sebagai dampak pandemi COVID-19. Lalu hasil penelitian ini bahwa ketersediaan pangan saat pandemi COVID-19 diperkirakan mencukupi dan stabil setelah melewati PSBB. Latar belakang masalah, kebutuhan akan pangan merupakan isu strategis bagi setiap negara. Dapat tidak, pangan merupakan kebutuhan dasar seluruh penduduk di dunia. Peran e-commerce memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjangkau kebutuhan pangannya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan atau tidak kontak fisik dengan yang lain, serta berperan dalam membuat distribusi pangan secara efisien. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk meningkatkan pangan seperti biasanya, dan kita harus tetap berkontribusi membeli pangan walaupun keadaan pandemi dengan cara membeli online. Yang kedua, untuk meningkatkan produktivitas kita selama pandemi, kita harus tetap melakukan kegiatan walaupun skala kecil dengan memanfaatkan internet sebagai cara untuk meningkatkan produktivitas kita seperti berjualan online. Lalu teknik atau metode yang digunakan. Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dan penelitian verifikatif. Untuk penelitian deskriptif, mengetahui gambaran mengenai pengaruh online consumer reviews terhadap keputusan menggunakan layanan belanja e-commerce. Lalu penelitian verifikatif untuk menguji kebenaran kausal hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Operasionalisasi variabel. Pada penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas atau independen dan variabel terikat atau dependen. Variabel yang dikaji dalam penelitian ini meliputi online consumer reviews yang terdiri dari 5 dimensi, yaitu argumen quality, volume, valence, timelines, dan source credibility. Lalu jenis dan sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari kuesioner yang disebarkan kepada sejumlah responden sesuai dengan target sasaran dan dianggap mewakili seluruh populasi data penelitian, yakni survei pada konsumen pengguna layanan belanja e-commerce. Lalu data sekunder diambil dari literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang mampu memperlihatkan permasalahan. Teknik analisis data. Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner ini disusun berdasarkan variabel yang terdapat dalam penelitian, yaitu online consumer reviews sebagai variabel X dan keputusan menggunakan sebagai variabel Y. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data dilakukan setelah data seluruh responden terkumpul. Lalu pengumpulan data. Pengumpulan data ini diambil dari studi kepustakaan dan juga kuesioner. Hasil dan pembahasan. Analisis ketahanan pangan saat pandemi COVID-19, yaitu ketersediaan pangan. Yang pertama, penyusutan produksi sebesar 5% karena harga sarana produksi seperti benih, pupuk, pestisida, dan pakan mahal, serta distribusinya tidak lancar. Yang kedua, kebutuhan pangan akan meningkat 5% karena panik buying dan masyarakat menyetok pangan. Yang ketiga, realisasi impor akan turun sebesar 5% karena importasi tidak lancar dan negara produsen membatasi impor. Keterjangkauan akses dan harga pangan. Ketersediaan pangan yang memadai akan membuat harga di pasar menjadi stabil dan terjangkau untuk para konsumen. Terkait adanya pandemi COVID, layanan jual beli berbasis elektronik atau e-commerce pun menjadi upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat agar tetap menerapkan physical distancing. Namun, akses pangan hanya dapat terjadi apabila rumah tangga memiliki penghasilan yang cukup. Lalu pemanfaatan pangan. Berdasarkan sumber pangannya, pemanfaatan pangan terutama di wilayah Jabodetabek terbilang rendah. Dengan karakteristik wilayah yang padat penduduk, Jabodetabek tidak memiliki ketersediaan lahan pertanian yang cukup untuk kebutuhan produksi pangannya. Peran e-commerce dalam mendukung ketahanan pangan.
Yang pertama yaitu faktor akses pangan. Terdapat berbagai alasan responden dalam memilih berbelanja kebutuhan pangan melalui e-commerce saat pandemi COVID-19. Namun, sebagian besar responden menggunakan layanan e-commerce karena efisiensi waktu dan tenaga, tidak perlu keluar rumah, serta kemudahan dalam membeli atau praktis. Yang kedua yaitu faktor stabilitas harga pangan. Sebagai produsen pangan, petani justru menjadi pihak yang paling krisis ketahanan pangan di tengah pandemi. Hal ini disebabkan adanya penurunan harga komoditas pangan hingga pada level yang sangat rendah di berbagai wilayah di Indonesia. Harga sejumlah bahan pokok bahkan meningkat di atas harga patokan pemerintah. Beberapa bahan pokok yang harganya melonjak adalah daging, gula pasir, beras, bawang merah, dan minyak goreng. Lalu, penjualan pangan melalui e-commerce. Sejak pra-pandemi COVID-19, sebenarnya e-commerce telah mampu menarik banyak konsumen dan berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan jumlah pengguna e-commerce di Indonesia mencapai 139 juta pengguna dengan kontribusi e-commerce terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia sebesar 125 triliun pada tahun 2017. Dengan adanya pandemi COVID, pertumbuhan e-commerce pun meningkat secara drastis. Adapun kendala regulasi pangan dan e-commerce, meski pemberlakuan PSBB diupayakan untuk menekan arus mobilitas masyarakat, ternyata kebijakan tersebut mempengaruhi rantai pasok pangan. Hal itu disebabkan adanya pengurangan kapasitas untuk memproses penutupan jalan dan pelabuhan dan pembatasan transportasi yang memperlambat produksi pertanian dan distribusi pangan dari produsen ke konsumen. Selain itu, aturan PSBB yang berdampak pada pasokan pangan, regulasi pada e-commerce juga memiliki kekurangan. Nah, kesimpulan dari pembahasan di atas yaitu bahwa perkembangan teknologi dari tahun ke tahun semakin canggih sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sarana bisnis bagi yang didukung oleh e-commerce sebagai penyedia suatu proses jual beli secara online sebagai entrepreneur modern saat ini. Ketersediaan pangan saat pandemi COVID diperkirakan cukup dan stabil, setidaknya hingga Agustus 2020. Namun, adanya aturan PSBB sempat menyebabkan gangguan pada rantai pasok yang berdampak pada stabilitas pasokan dan harga pangan. Adanya guncangan ekonomi pun berdampak pada perubahan pola konsumsi pangan masyarakat. Dampak berkurangnya mobilisasi masyarakat saat pandemi COVID membuat penjualan pada e-commerce mengalami peningkatan. Lalu saran dari penelitian ini yaitu penelitian ini belum seutuhnya sempurna. Pada regulasi e-commerce masih terdapat celah yang perlu diperbaiki. Untuk proses pengiriman, sebagian besar e-commerce belum bisa mengirimkan pada hari yang sama atau same-day delivery, sehingga konsumen harus menunggu beberapa hari atas produk yang dipesan. Pada pengembangan tahap berikutnya diharapkan sistem dapat memberikan layanan untuk pengiriman pada hari yang sama setelah konsumen melakukan transaksi. Nah, sekian dari materi yang saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.